Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Alfatrisat, nomor NPM saya 22112. Saya di sini akan mempresentasikan tentang PowerPoint yang telah saya buat, yaitu dengan judul mudahnya menulis karya ilmiah. Yang pertama, mengenal jenis-jenis buku. Berdasarkan fungsi atau kegunaannya, buku dapat dibedakan menjadi 3 jenis buku, yaitu yang pertama buku pelajaran, buku pengetahuan, dan buku hiburan. Dan buku juga dapat dibedakan berdasarkan isi di dalam buku tersebut, yang dibagi juga menjadi dua, yaitu adalah buku fiksi dan buku non-fiksi. Selanjutnya, ada trik dan tips dalam menulis buku. Menulis buku menjadi keterampilan yang sangat mengasah kerja otak dan menstimuluskan otak agar terus bekerja kreatif. Bagi penulis pemula, latihan terus-menerus merupakan salah satu cara jitu untuk menjadi seorang penulis yang produktif, karena pada dasarnya teknik menulis adalah sebuah keterampilan yang harus diasah terus-menerus. Tips selanjutnya yang harus dilakukan agar lebih mudah dalam menulis buku adalah menentukan tujuan penulisan buku, menentukan topik yang akan ditulis, mengangkat tema yang akan berkembang, mempersempit topik, menyusun kerangka tulisan, tulis draft pertama dari buku tersebut, mencari data tentang apa yang akan menjadi isi di dalam buku tersebut, dan melakukan self-editing. Adapun selanjutnya kelebihan dari menulis buku. Kelebihan atau keuntungan dalam menulis buku antara lain yang pertama adalah menguasai disiplin ilmu yang sangat baik, karena penulis buku tertentu akan berusaha mencari, membaca, dan menelaah setiap referensi yang akan digunakan sebagai bahan penulisan buku tersebut. Kedua, mengetahui metode atau moda pembelajaran, karena setelah ia menulis buku, tentu ia menjadi orang yang pertama yang mengetahui metode atau moda pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan dalam menyampaikan materi yang ada di dalam buku tersebut. Dan yang terakhir adalah mendapatkan keuntungan finansial dari hasil penjualan buku itu sendiri. Penulisan sitasi dan daftar pustaka. Menulis buku dan artikel jurnal ilmiah sangat identik dengan kutipan pendapat atau teori. Oleh karena itu, memahami cara menulis kutipan dalam buku atau artikel sangatlah diperlukan. Yang pertama, kutipan ayat Al-Quran secara penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bentuk kata yang beragam untuk menunjukkan kata ciptaan. Salah satu kata yang digunakan untuk menunjukkan arti ciptaan adalah kholaqo dan bada'a. Allah menjelaskan bahwa ia menciptakan manusia dengan beberapa bentuk sebagaimana dijelaskan di Al-Quran. Untuk menjelaskan hal ini, teks Al-Qurannya harus ditulis secara lengkap. Yang kedua, kutipan Al-Quran secara tidak utuh. Penulisan ayat Al-Quran secara tidak lengkap atau utuh biasanya diawali dan diakhiri dengan 3 buah titik. Jika tidak diawali dan diakhiri dengan 3 titik, dikhawatirkan akan membingungkan pembaca mengenai kelengkapan ayat Al-Quran yang sedang menjadi bahasan tersebut. Yang ketiga adalah kutipan yang berasal dari hadis. Kaum muslimin wajib memiliki sifat yang kuat, baik kuat fisik, mental, maupun akal. Salah satu bentuk kekuatan akal adalah selalu berpikir jernih, rasional, dan faktual. Oleh karena itu, tidak patut bagi seorang muslim selalu berpikir jikalau atau berpikir lamunan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut. Dicantumkan teks dan hadisnya secara utuh. Selanjutnya ada penulisan anotasi dan kalimat elips. Anotasi merupakan catatan yang dibuat oleh pengarang ataupun orang lain untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik teks sastra atau bahasa tertulis yang lain. Penulisan elips adalah kalimat yang tidak sempurna yang bentuk dasarnya karena ada unsur-unsur yang hilang. Penulis harus cermat menuliskan kalimat elips agar lebih mudah dipahami pembaca, sehingga peran dalam kalimat tersebut dapat ditangkap oleh orang yang membaca. Kalimat elips yang dibuang di bagian akhir. Sehubung dengan hal-hal ini yang memperkuat pendidikan akhlak, Ahmad Amin menjelaskan bahwa yang lebih baik memberi dorongan kepada pendidikan akhlak ialah supaya orang mewajibkan dirinya melakukan perbuatan yang baik. Dapat dilihat contoh tanda bacanya.
Yang kedua, kalimat elips yang dibuang di bagian awal. Hadis telah dijelaskan oleh ulama dengan berbagai pendekatan dan kategori. Sekalipun begitu, semuanya berpokok pangkal pada pola yang tiga, yaitu sahih, hasan, dan daif. Ada tanda titik 3 di awal kalimat yang dapat dilihat. Yang ketiga adalah kalimat elips yang dibuang di bagian awal dan akhir. Pada para malaikat itu selalu taat menjalankan apa saja yang diperintahkan Allah. Terdapat titik 3 di bagian awal dan akhir kalimat yang dapat dilihat contohnya. Yang keempat adalah kalimat elips yang dibuang di tengahnya. Malaikat selalu taat menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Terdapat titik 3 di tengah-tengah kalimat yang dapat dilihat. Yang kelima adalah interpolasi. Apabila terdapat kesalahan dalam sumber kutipan, dapat dikoreksi dengan menulis seperti yang telah dicontohkan di dalam nomor 5. Catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bagian bawah halaman buku, yang biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks, guna menambah rujukan uraian dalam naskah pokok. Adapun jenis-jenis atau macam-macam kutipan di dalam catatan kaki. Yang pertama adalah kutipan dari buku, yang kedua kutipan dari Al-Quran, yang ketiga kutipan dari terjemahan, yang keempat kutipan dari majalah, yang kelima kutipan dari surat kabar, yang keenam kutipan dari karangan yang tidak diterbitkan, yang ketujuh kutipan dari wawancara, yang kedelapan kutipan dari ensiklopedia, yang kesembilan singkatan-singkatan. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah uraian yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Daftar pustaka terdiri dari 1. Penulis atau editor, 2. Buku atau dokumen yang ditulis lembaga, 3. Artikel dari buku, 4. Artikel dari buku, 5. Artikel majalah atau jurnal, dan 6. Sumber primer dari buku yang terpublikasi. Definisi plagiarisme. Plagiarisme adalah penggunaan ide, konsep, kata-kata, atau struktur tanpa mengakui sumber yang original. Para peneliti secara umum mendefinisikan plagiarisme akademik sebagai pencurian literasi, misalnya mencuri ide atau kata dari penulisan orang lain. Selanjutnya, bentuk plagiarisme. Secara umum, ada beberapa bentuk dari plagiarisme yang sering dilakukan secara sengaja atau tidak oleh para penulis ataupun peneliti. Yang pertama adalah plagiarisme literal. Plagiarisme bentuk ini adalah melakukan penyalinan teks yang semestinya tidak dengan sedikit disamaran atau tanpa samaran. Plagiarisme literal memiliki 2 bentuk, yaitu copy paste dan shake and paste. Yang kedua adalah plagiarisme yang disamarkan. Plagiarisme ini memiliki 5 bentuk, yaitu parafrase, penyamaran teknik, plagiarisme terjemahan, plagiarisme struktural dan ide, plagiarisme diri.